Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kewirausahaan bukan hanya tentang membangun bisnis, tapi bagaimana kita menciptakan kebahagiaan dan kemajuan di tengah-tengah masyarakat. Kutipan yang sangat berkaitan dengan tema Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini, pemirsa, tentunya bersama saya, Poso Siregar, yang akan memandu selama kurang lebih 1 jam ke depan dalam tema Brendo Semangat Kewirausahaan untuk Bengkulu Maju. Tentunya saya tidak sendiri, pemirsa, kita sudah kehadiran 2 narasumber yang luar biasa tentunya. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ketua Umum BPD HIPMI Bengkulu, Ketum Yosia Yodan. Siap, Abang Da Poso. Selamat sore, apa kabarnya Tum? Luar biasa, semangat. Semangat selalu, ini pengusaha muda nih semangatnya berkobar-kobar nih biasanya Tum. Semoga semangatnya ini tertular juga kepada pemirsa yang ada di rumah, khususnya bagaimana membangun Bengkulu yang lebih baik lagi ke depannya Tum. Siap. Oke, yang kedua kita perkenalkan ini wirausahaan muda yang juga tergabung di dalam BPD HIPMI Bengkulu, yaitu Bang Julian Panel. Selamat sore Bang, apa kabarnya? Sore, baik. Semangat terus. Semangat terus ya Bang. Semoga semangatnya sekali lagi tertularkan kepada pemirsa TVRI Bengkulu dan seluruh masyarakat Bengkulu supaya Bengkulu menjadi lebih baik ke depannya melalui dunia wirausaha. Oke, saya ingin ke Ketum terlebih dahulu tanpa basa-basi nih Tum. Jadi kalau Ketum lihat sekarang di Provinsi Bengkulu ini tren wirausahaannya seperti apa? Apakah cukup positif? Apakah saat ini seperti apa situasinya? Boleh diceritakan Tum? Baik, terima kasih ya Abang Da Poso. Ini suatu kehormatan bisa bersama-sama sore hari ini bersama dengan TVRI dan juga Dinda yang saya muliakan juga, Dinda Panel ya, Sukum BPD Provinsi Bengkulu. Jadi saya ingat satu quotes bahwa your success depends on your mindset. Jadi itu adalah quotes dari Pak Helmi Yahya. Jadi saya yakin sekali bahwa ada begitu banyak potensi-potensi yang dimiliki oleh Provinsi Bengkulu ya, terutama anak-anak muda Provinsi Bengkulu. Saya lihat sangat luar biasa karena saya putra daerah Bengkulu, saya lahir besar di sini dan mohon maaf mungkin saya mati juga di sini. Jadi sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk sama-sama anak-anak muda berkolaborasi. Karena sekarang zamannya sudah kolaborasi, tidak ada lagi namanya one man show. Bahkan investor-investor dari luar kota Bengkulu datang, mereka bisa ya 5-10 orang pemegang saham, bahkan ada yang 20 pemegang saham. Ya putra-putra daerah Bengkulu juga harus mampu seperti itu. Jadi sekarang zamannya crowdfunding. Ada teman-teman kita yang punya lahan, ada yang punya skill, ya, ada punya dana, ya kolaborasi lah. Yang penting sekarang bagaimana teman-teman anak-anak muda itu bisa menjaga kredibilitas. Kalau punya kredibilitas yang bagus, maka untuk kolaborasi akan lebih mudah. Dan kita juga berharap dengan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu yang kita muliakan, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, ini bisa memberikan impact yang nyata untuk putra-putri Provinsi Bengkulu. Jadi otonomi daerah itu kan memang tupoksinya untuk masyarakat Bengkulu. Jadi kesejahteraan masyarakat Bengkulu. Jadi kita sangat berharap dengan adanya himpunan pengusaha muda Provinsi Bengkulu ini nanti bisa berkolaborasi ya tidak dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah bisa memberikan prioritas bagi kami. Dan saya yakin pada waktu kita anak-anak muda bisa bersatu, kemudian pemerintah daerah memberikan akses kemudahan-kemudahan, maka kami bisa menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Saya selalu ingat dan selalu pada waktu diskusi dengan teman-teman, ya kita harus jadi tuan rumah di daerah kita sendiri. Saya selalu ingat kata-kata dari Bapak Bahlil Lahadalia, Menteri SDM kita sekarang, tahun 2021 masih sebagai Menteri Investasi Republik Indonesia. Pada waktu itu saya hadir di Rapimnas Kadin, Rapat Pimpinan Nasional Kadin. Bapak Bahlil itu sampaikan bahwa anak-anak muda di daerah itu harus jadi tuan rumah di daerah sendiri. Bagaimana caranya? Ya harus jadi pelaku usaha. Dan pemerintah daerah harus memberikan support maksimal kepada anak-anak muda. Bagaimana jadi tuan rumah di daerah sendiri dengan cara menjadi pelaku usaha? Tadi saya tarik benang merah tadi pernyataan di awal tadi. Ketum mengutip pernyataan dari Helmi Yahya gitu kan, keberhasilan itu berasal dari mindset sendiri gitu. Nah, trennya saat ini seperti apa di kalangan anak muda kita? Apakah memang semangat kewirausahaan yang cukup tinggi atau seperti apakah sebenarnya yang ada di anak muda sekarang? Ada potensi-potensi itu yang perlu kita sama-sama buat wadahnya bersama. Makanya di HIPMI Provinsi Bengkulu kita membuat satu wadah nanti tanggal 8 Februari kita akan
meresmikan HIMI Center. Oke. Jadi HIMI Center ini nanti tupoksinya sebagai satu wadah anak-anak muda Provinsi Bengkulu yang bergabung di HIMI Provinsi Bengkulu, kemudian Badan Pengurus Cabang juga, nanti bisa berkolaborasi di sana. Jadi lantai bawah, lantai pertama itu kita akan buat UMKM Provinsi Bengkulu, kemudian lantai 2 nanti ada ada story tentang HIMI Provinsi Bengkulu, kemudian HIMI Indonesia, sejarah dari Ayahanda Abdul Latif sampai dengan Ketum Akbar Bukhari, sampai dengan pengurusan sekarang. Kemudian di lantai 3 nanti ada tempat podcast, kemudian ada library. Kebetulan kemarin saya baru pulang dari Melbourne, saya lihat pemerintah di Melbourne memberikan satu library yang luar biasa besar di sana. Namanya Victoria Estate Library di sana. Itu benar-benar anak-anak muda bisa baca di situ, kemudian dia berikan aksesnya kemudahan yang luar biasa. Nah, saya terinspirasi di sana. Jadi di lantai 3 nanti kita sama-sama ya bersama dengan Linda, saya, kemudian dengan pengurusan BPD Provinsi Bengkulu, kami akan buat library, nanti anak-anak ini bisa baca buku di sana ya. Hal-hal yang positif nanti kita akan kolaborasi di sana. Oke, dengan tujuan menarik minat wirausaha bagi khususnya pemuda gitu ya. Karena tidak semua pemuda punya minat wirausaha yang cukup tinggi, apalagi untuk survive di bidang wirausaha. Oke, saya ingin ke Bang Tanel selaku pelaku wirausaha. Kenapa Abang memilih jalan sebagai pelaku wirausaha nih? Di banyaknya pilihan orang lain untuk, saya menjadi pegawai sajalah, lebih aman, lebih safe gitu kan, lebih minim resiko gitu. Ini kan kalau kita menjadi pelaku wirausaha, kalau resikonya kita tanggung, bahkan kita menanggung orang banyak gitu kan. Ini juga mungkin jadi gambaran bagi pemirsa di rumah. Silakan Bang. Ya, makasih Bang Daya, makasih juga Ketua HIMI kita. Kalau dibilang pilihan sih sebenarnya lebih balik lagi ke tadi mindset. Ya. Saya ditanamkan di keluarga itu kan mindsetnya lebih ke bertahan dan bertahan hidup. Jadi apapun itu kita ambil, tapi kan ada resiko. Ya. Termasuk saya bilang, kenapa saya jadi pengusaha? Ya resikonya juga besar. Kenapa nggak jadi pegawai saja atau bekerja di pemerintahan? Bahkan itu kan dibilang resikonya ada, tapi kan lebih sedikit. Iya. Tapi kan kalau kita balik lagi ke pemerintahan, kerja sebagai pegawai yang berhari-hari seperti itu, bukan saya bilang ini tidak bagus. Iya. Sayang kalau kita ada sesuatu keinginan yang mau dicapai, cuman stuck di situ aja. Nah, saya pikir menjadi wirausaha itu adalah jalan keluar dari penuhnya isi otak ini kan harus dikeluarkan lagi. Kata ketum tadi kan harus kolaborasi. Kalau cuman saya sendiri yang hebat, yang lain-lain kan gimana? Yeah. Jadi intinya kalaupun nanti saya ambil resiko yang lebih besar, kan hasilnya besar. Kalau saya pilih aman, main aman, jadi pegawai, jadi daerah kita ini seperti 5 tahun, 10 tahun sebelumnya, tidak ada pembangunan apa-apa. Dan balik lagi, harusnya juga pemerintah daerah harus lebih lunak lagi lah ke para wirausaha muda yang baru-baru belajar. Yeah. Lunaknya ini bukan berarti dipermudah, tapi disupport dengan mudahnya perizinan atau ringannya pajak ya. Kita mau seperti itu. Yeah. Usaha ini kan modal dikit, untung banyak. mau tidak mau itu yang ingin dikejar. Orientasi utamanya itu ya, mendapat keuntungan. Kalau gitu ya? belum apa-apa sudah dihantam dengan regulasi yang rumit dan pajak yang tinggi, nampaknya mental pegawai kita susah dibentuk. Mental pengusaha kita susah dibentuk. Oke, berarti dengan kata lain orang yang punya keberanian, orang yang berani untuk mengambil risiko harus jadi pengusaha sebenarnya. Ya kalau di sisi kita sih iya, nggak tahu di sisi yang lain ya. Gimana tuh? Berarti dengan kata lainnya seperti itu, Bu. Orang yang berani ngambil resiko, punya keberanian tinggi, harusnya dia terjun sebagai pengusaha. Harus punya komitmen yang tinggi ya, komitmen konsisten, persisten. Ya, kalau kita punya komitmen kan, ibaratkan seperti kita sudah punya kunci untuk ke pintu kesuksesan. Tapi ya dibutuhkan lagi tadi ya persistennya, harus tahan banting juga ya, karena untuk memulai satu usaha kan tidak mudah ya. Tapi kalau kita sudah komitmen, konsisten, persisten, mudah-mudahan hasilnya akan baik. Iya, karena mungkin sebagian besar juga dari pemirsa TVRI Bengkulu yang ada di rumah mungkin tidak ada gambaran gitu, karena memang orang tuanya, neneknya, kakeknya itu seorang pegawai mungkin. Jadi dia tidak ada gambaran, dunia wirausaha itu seperti apa sebenarnya. Apa yang harus dipelajari. Betul. Ketika ingin terjun ke dunia wirausaha. Itu yang mungkin masih menjadi abu-abu ketika seorang anak muda ingin terjun ke dunia usaha. Ya memang privilege itu penting. Cuman privilege itu hanya dipakai beberapa persen saja. Intinya berani. Kalau dibilang background keluarga saya semuanya pemerintahan. Jadi tidak ada satupun yang berbisnis. Cuman
ada satu langkah besar yang saya ambil untuk mengikuti jejak abang kita ini, ketua umum ini, yang dari sekolah sudah mulai berbisnis. Jadi memang kan ada transisi yang berat di situ. Cuman kalau pelan-pelan diikuti, dijalani, konsisten dan ada kemauan tinggi, rasanya nggak ada yang nggak mungkin lah. Oke, berarti kunci utamanya apa nih? Ketika seseorang yang memang dia terbelenggu di zona nyaman, keluarganya tadi mungkin semuanya pegawai mungkin, jadi dia gambaran yang ada di otaknya hanya menjadi pegawai, apa yang harus dipegang dia pertama kali untuk terjun ke dunia usaha? Mindset kita ya. Mindset tadi ya. Kalau mindsetnya sudah memang sudah fokus ya, prioritas, saya yakin bisa. Semua putra-putri Provinsi Bengkulu punya potensi yang sama. Tidak ada orang yang paling hebat, ini tidak ada. Tapi semua punya kelebihan, semua punya kelemahan juga. Ya, gimana caranya supaya kuat? Ya kolaborasi. Sekarang benar-benar zaman kolaborasi, maka kita punya slogan sama-sama ya, pengusaha pejuang pengusaha sebagai anak-anak HIPMI. Dan kita juga punya moto ya, HIPMI bersatu, Bengkulu maju. Jadi itulah yang kita sama-sama ingin, anak-anak muda Provinsi Bengkulu. Ayo sama-sama kita diskusi ya. Kalau pikiran kita mungkin sempit ya kita gosip iri dengan orang. Tapi kalau pikiran kita luas, kita akan bicarakan ide, kita bicarakan event. Nah itulah yang ingin sama-sama ya kita bicarakan pada waktu kumpul, sudah ada wadah, kita bicara tentang ide, kita bicara tentang event, kita bicara tentang program. Ada begitu banyak program-program yang bisa kita aplikasikan. Oke, berarti HIPMI berkenan untuk mewadahi itu semua ketika seseorang anak muda ingin terjun ke dunia usaha sekalipun dia tidak punya gambaran sebelumnya. Ya, Oke, semakin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.